Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional ya. Hari ini kita sudah memasuki kuliah yang kelima ya. Jadi tak terasa ini sebentar lagi sudah mau UTS ya. Pada kuliah yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode penyelesaian sengketa internasional berupa good office ya atau jasa baik pihak ketiga. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai metode yang lain, yaitu metode yang disebut dengan mediasi ya, mediasi. Sama halnya dengan good office, dalam metode mediasi atau cara mediasi di sini pun digunakan atau terlibat pihak yang ketiga ya. Cuman bedanya kalau di good office pihak ketiga itu tugasnya hanya mempertemukan negara-negara yang bersengketa ya. Maka di dalam mediasi peranan pihak ketiga sudah semakin besar ya. Di samping juga mendekatkan, mempertemukan pihak ketiga, juga dalam mediasi pihak penengah ya atau yang disebut dengan mediator juga aktif mengusulkan kepada kedua belah pihak bagaimana sebaiknya cara penyelesaian sengketa yang tepat ya, seperti itu. Inilah tadi yang dikatakan bahwa kalau kita bandingkan dengan good office, pihak ketiga itu hanya sekedar mempertemukan, mendekatkan. Apabila pihak ketiga sudah berhasil mendekatkan dan mempertemukan, maka good office dianggap sudah berhasil. Nah, sedangkan dalam mediasi, pihak ketiga di sini peranannya lebih besar ya, daripada sekedar mendekatkan atau mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Nah, di dalam mediasi, mediator itu berperan aktif ya di dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Ya. Bahkan pihak mediator di sini sudah memiliki kewenangan-kewenangan tertentu, seperti pihak mediator itu dia bertindak sebagai pemimpin jalannya perundingan. Ya. Jadi mediator itu memimpin jalannya perundingan. Ya. Selain itu mediator juga menawarkan proposal perdamaian ya, kepada pihak-pihak yang bersengketa. Ya. Sebagaimana tadi sudah dikemukakan di atas, mediator di dalam memimpin jalannya acara mediasi juga memiliki hak untuk membuat usulan-usulan ya, atas kemauannya sendiri berdasarkan kepada fakta-fakta yang berhasil digali dari pihak-pihak yang bersengketa. Ya. Nah itu, kalau kita berbicara mengenai hak-hak atau kewenangan atau tugas daripada mediator ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi fungsi daripada mediasi ini ya? Nah, mediasi ini memiliki beberapa fungsi diantaranya membangun komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, atau dalam bahasa Inggris disebut disputing parties ya. Kemudian juga mediasi yang dipimpin oleh mediator juga memiliki misi ya, misi untuk bagaimana caranya mengurangi ketegangan, mengurangi kekakuan, mengurangi tensi yang tinggi di antara pihak-pihak yang bersengketa ya. Sehingga
Apabila ketegangan sudah turun, ya, sudah lebih cair, maka akan tercipta atmosfer yang baik untuk memulai perundingan dalam rangka menyelesaikan sengketa, ya, seperti itu. Kemudian mediator juga menjadi saluran informasi ya, yang efektif ya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dan tentunya pada akhirnya dalam mediasi, mediator dia itu memberikan rancangan solusi mengenai penyelesaian sengketa yang ada, yang diusahakan sejauh mungkin menguntungkan ya, atau memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Lalu siapa saja yang dapat menjadi mediator ya, atau penengah dalam mediasi ya? Nah, tentu banyak pihak ya yang bisa menjadi mediator atau penengah di dalam mediasi. Antara lain negara ya. Negara juga bisa menawarkan inisiatifnya untuk memediasi negara-negara yang bersengketa. Selain itu juga bisa non-governmental organization ya, atau lembaga swadaya masyarakat itu juga bisa ya menawarkan diri untuk menjadi mediator ya. Individu pun bisa, seperti misalnya presiden atau mantan presiden yang terkenal ya, tokoh yang memiliki pengaruh atau peran besar di masyarakat internasional, dan dia itu mantan presiden ya, atau bahkan masih menjabat presiden, nah itu bisa juga ya menjadi mediator ya. Ataupun organisasi regional maupun organisasi internasional yang dianggap netral dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa ya. Kemudian bagaimana caranya untuk menunjuk mediator ya, atau menetapkan mediator? Nah, mediatornya itu sendiri dapat ditunjuk langsung oleh para pihak yang bersengketa ya, atau disputing parties, ataupun atas usulan masyarakat internasional. Bahkan dimungkinkan pula mediator itu menawarkan dirinya untuk menjadi mediator ya, secara spontan itu pun bisa ya. Mediasi ini merupakan teknik penyelesaian sengketa yang cukup mendapat tempat ya, atau cukup menyedot perhatian semua kalangan. Ini dapat dilihat misalnya karena banyak pihak-pihak yang bersedia menjadi mediator ya, mulai dari Sekjen PBB, Menteri Luar Negeri, dan sebagainya. Nah, kemudian mediasi ini menjadi metode yang menarik juga karena terbuka kemungkinan bagi para mediator untuk ikut mewarnai penyelesaian sengketa dari pihak-pihak yang bertikai ya. Sehingga tentunya kalau mediator itu dia berhasil memediasi dan menciptakan perdamaian, maka itu merupakan suatu prestise ya, atau kepuasan tersendiri telah ikut berhasil menciptakan perdamaian dunia ya. Sebagai contoh kita bisa melihat misalnya Mr. Alexander Haig ya, dari Amerika Serikat, itu merupakan mediator dari kalangan individual ya, yang berhasil mendamaikan negara yang bersengketa dalam kasus Falkland Island Case ya. Kemudian juga Paus Paulus II juga sukses memediator dalam kasus The Beagle Channel Case ya, antara Chili dan Argentina. Nah, ini contoh-contoh daripada mediator yang berhasil mendamaikan negara-negara yang bersengketa. Nah, tentunya mediasi ini tidak akan berjalan, tidak akan bisa dilaksanakan tanpa kesepakatan dari negara-negara yang bersengketa ya. Dengan perkataan lain, mediasi ini menjadi
tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang bersengketa. Nah, walaupun metode ini digunakan, ya, diterapkan oleh para pihak yang bersengketa atau negara-negara yang bertikai, tentu saja mediasi ini bukan menjadi jaminan bahwa sengketa itu dapat diselesaikan dan menghasilkan sebuah perdamaian. Ya. Nah, kenapa demikian? Nah, ini tergantung berbagai faktor, ya. Di antaranya faktor yang turut berpengaruh kepada berhasilnya sebuah mediasi itu antara lain menyangkut personal quality, ya. Nah, bagaimana kemampuan atau kapasitas atau kapabilitas daripada mediatornya. Kemudian juga reputasi daripada mediator, ya. Apakah dia seseorang yang berpengaruh, terkenal di masyarakat internasional. Kemudian juga keberhasilan mediasi tergantung kepada kondisi disputing parties atau negara yang bersengketa saat melakukan mediasi. Kemudian juga mediasi dipengaruhi oleh jiwa besar daripada pihak-pihak yang bersengketa, ya, untuk saling memberi dan menerima. Dan juga yang tak kalah pentingnya itu menyangkut waktu dan tempat pelaksanaan mediasi itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, di lingkungan, ya, atau di region Uni Eropa, mediasi ini juga menjadi cara yang diakui dan termasuk cara yang penting, ya, karena mediasi ini diakomodir di dalam pasal 38 Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia, ya. Di sini ditentukan bahwasannya pengadilan HAM Eropa itu diberikan wewenang untuk menempatkan dirinya atau menjadi penengah dari pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan mendapatkan penyelesaian sengketa secara bersahabat, ya, dan penyelesaian masalah yang terjadi berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mediasi pun memiliki beberapa kelemahan, ya. Di antaranya kadangkala pihak-pihak yang bersengketa dan terlibat dalam suatu mediasi itu ternyata tidak seimbang, ya. Maksudnya, di antara negara yang bersengketa ada yang lebih superior, ya, dan yang inferior, ya. Nah, ini ada kecenderungan, ya, ada kemungkinan salah satu pihak yang bersengketa itu merupakan negara yang posisinya superior, itu akan menekan negara lainnya, ya, yang posisinya lebih di bawah, ya, atau inferior, seperti misalnya mediasi antara negara besar melawan negara berkembang, ya, atau negara kecil. Nah, ini jelas ini tidak seimbang posisinya, dan negara yang besar itu atau yang negara kuat itu ada potensi, ya, untuk menekan lawannya, yaitu yang merupakan negara kecil, ya, atau negara berkembang, seperti itu. Sehingga tidak bisa dipungkiri juga, ya, keputusan dari mediasi ini cenderung untuk lebih menguntungkan negara yang kuat, ya, atau negara besar, seperti itu. Tapi pada akhirnya keputusan yang diambil oleh mediator dalam mediasi ini diserahkan kembali kepada para pihak, ya. Artinya, apabila para pihak menerima proposal yang diajukan oleh mediator, yaitu berarti mediasi telah menghasilkan suatu perdamaian, ya, seperti itu. Tapi para pihak yang bersengketa juga dimungkinkan untuk menolak
hasil daripada mediasi. Ya, berarti kalau para pihak yang bersengketa menolak usulan perdamaian yang diajukan oleh mediator, maka berarti tidak tercapai kesepakatan, tidak tercapai perdamaian, dan konflik itu akan terus berlanjut. Ya. Nah, akan apakah konflik tersebut akan dilanjutkan dengan metode penyelesaian yang lain atau seperti apa? Nah, itu tergantung daripada itikat negara-negara yang bersengketa. Ya. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Nanti kita akan lanjutkan metode penyelesaian yang lain ya di kuliah yang berikutnya. Baik ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.